Tujuan saya kemarin datang ke sini menghimbau jangan di... Pak, gak usah pakai jeans stitch ya. Ngapain juga? Bagian mananya yang Bapak himbau? Bapak tuh udah pakai kekerasan, nggak pakai otak, apalagi hati, Pak. Bapak sini deh, coba ke Bali, Pak. Coba Bapak rasain di sini gimana caranya bertoleransi. Kalau emang nggak bisa, kita ajarin deh dari sini. Biar Bapaknya tuh agak sedikit, gimana ya? Pakai nalarnya gitu loh. Bapak kira Indonesia itu cuma milik Muslim, Islam? Enggak, Pak. Bapak cek deh sana undang-undangnya. Atau Bapak googling aja deh biar gampang. Negara Indonesia ini ada agama apa aja yang ada di sini? Yang resmi, Pak. Bapak kira terus butuh izin buat sembahyang di rumah gitu? Emang kalau saya lagi di villa gini, terus saya bikin sembayangan gitu, nggak boleh? Harus ngurus izin dulu ke RT gitu. Siapa lu Tuhan anjir? Pikir pakai otaknya, Pak. Ya mungkin bukan Bapak langsung yang ngerasain, tapi nanti gue sih gak mau nyumpain ya, tapi nanti keturunan lu yang ngerasain perbuatan lu sekarang. Bapak inget ya, ada tertulis apa yang kita tabur itu pasti bakal kita tuai. So siap-siap aja. Ini bukan ancaman. Alam semesta mendengar. Tuhan juga tahu. Tuhan melihat, Pak. Lampung deket laut, Pak. Hati-hati beneran. Siap-siap aja, Pak. Pesen hotel. Pesen liburan yang jauh, Pak. Kalau Lampung kenapa-napa. Biar keluarga Bapak tuh sama keturunan-keturunan lu yang rock and roll sana yang metal. Selamat, Pak. Bener. Ya hati-hati aja deh pokoknya ya. Salam sehat dan waras selalu otaknya, Pak. Bye. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada pada saat sore hari ini. Ya, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Dan pada saat sore hari ini, saya akan sharekan kepada kita semua teman-teman ya, bagaimana ketika seorang mu'alaf ya, seorang yang dulunya adalah beragama Kristen, lalu kemudian dia menjadi seorang Islam ya. Pada kesempatan ini, di videonya ini dia coba menanggapi ya bagaimana soal peristiwa yang terjadi di Bandar Lampung ya kan, soal pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Gereja Kristen Kemah Daud yang dilakukan oleh seorang ya ketua RT ya. Memang kita melihat ada banyak orang di situ, tetapi yang langsung datang ke dalam gereja langsung menghentikan itu ibadah adalah seorang ketua RT. Saya pikir apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini ya, pandangannya ini adalah sesuatu yang harus dilihat, ditonton oleh seorang ketua RT dan boleh menjadi contoh yang baik untuk seorang ketua RT. Kita akan lihat saja di dalam video yang satu ini teman-temannya. Ini dia. Aduh, maaf Bang ya, videonya testis dulu. Ya. Pagi-pagi bangun lihat TikTok adanya video kayak gini. Ya. Itu yang bubarin pas lagi gereja ya Bang ya. Yang apa? Yang dibubarin pas lagi gereja. Yang ngebubarin Muslim ya, itu ya. Benar. Seandainya masalahnya tidak jelas yang bubarin siapa, agama apa. Muslim. Begitulah. Toh Muslim. kalau yang bubarin itu Muslim, gimana ya? Jujur saya dari Nasrani dulu. Saya mualaf. Oke. Saya masuk Islam.
karena ngikut agama istri. Oke, dia ikut agama istrinya teman-teman ya. Jadi buat Ketua RT. manusia-manusia ini tadi yang membubarkan gereja tadi itu, gimana ya? Apakah kalian mendapatkan pahala masuk surga gitu? Apakah kalian itu mau masuk surga? Membubarkan kayak gitu-gituan itu kalian sudah masuk surga? Sudah kalian jamin itu masuk surga? Waduh, ini teroris diberantas muncul lagi yang kayak gini. Ya, betul itu. Teroris sudah habis kan? Maksudnya udah nggak ada berita-beritanya lagi teroris. Ya, Muncul lagi yang kayak gini-gini. Jadi semoga teman-teman Nasrani di daerah-daerah lain dan teman-teman Muslim di daerah-daerah lain sana jangan terprovokasi dengan adanya yang seperti begini. Karena ini provokator sudah kayak begini, mau memecah belah bangsa kita, gitu loh. Kalau bisa aparat jadi tindaki lah yang kayak ginian, aparat, nah biar aparat saja yang selesaikan. Dan setahu saya itu ajaran Muslim itu enggak kayak gitulah. Enggak seperti itu. Siap. Orang-orang Nasrani baik-baik, jujur saja baik-baik. Bukan saya puji-puji. Saya kemana-mana di daerah-daerah yang di situ mayoritas orang Nasrani, mereka menjamu dengan baik. Mereka baik-baik. Mantap ya. Dengan agama-agama yang lain. Dan memang toleransinya mereka itu cukup bagus. Nggak sama ya dalam tanda kutip seperti orang-orangnya saya, maksudnya agama saya yang sekarang. Waduh, banyak membenci orang lain. Nah, itu teman-teman ya. Oknum, mau dengar ini, ya? Ngapain kau itu masuk kayak kerasukan ke dalam gereja itu? Naik lagi kau ke atas mimbar itu. Hah? Ngapainlah kau naik ke atas bait suci itu? Hah? Tanya dulu samamu, tujuanmu apa? Hah? Merusak keyakinan orang? Nggak suka sama keyakinan orang? Nggak suka sama tradisi orang? Hah? Kafir semuanya? Iya. Hah? Kau dengar itu ceramah-ceramah kafir-kafir itu dengan karena keyakinan orang? Hah? Begini ya, ini yang selalu saya katakan, ceramah-ceramah kafir itu sangat-sangat luar biasa efeknya, ya. Tolong diusut tuntas oknum ini, buat Bapak Kapolri, penegak hukum, dan khususnya buat Bapak Presiden, tolong ini harus benar-benar ditegakkan negara kesatuan Republik Indonesia, negara Bhinneka Tunggal Ika. Tolong usut tuntas ini, dan bila perlu usut itu orang-orang yang selalu mengkafir-kafirkan keyakinan orang lain, biar negara ini menjadi negara kesatuan, ya. Itu saran dari saya. Kalau bisa itu yang ceramah-ceramah kafir itu menceramahkan keyakinan kafir, keyakinan orang lain itu usut tuntas. Banyak sekarang itu nabi-nabi palsu yang merasa paling suci, yang merasa paling hebat, yang merasa surga itu di tangan dia semua. Ini resikonya. Kalau sudah keluar ceramah-ceramah kafir, oknum pasti akan muncul. Ya. Ini. Tolonglah, berpikirlah, waras. Ya. Tolong waras. Kalau kalian tidak suka dengan orang kafir, udah saya katakan jangan pakai barang-barang orang kafir. Ya, betul. Ya, biar kalian itu paling suci. Ya. Tolong usut tuntas ini oknum. Ya. Kalau nggak suka dengan keyakinan orang lain, keyakinan orang kafir, jangan kau pakai semua barang-barang kafir. Ya. Biar
kau paling suci, biar surga itu ada samamu. Ya. Ini tolong diusut tuntas oknum yang seperti ini. Ya, biar nggak berkembang biak. Ya, ya. Oke. Nah, ini dia nih yang lagi Luar biasa, rame, yang lagi teman-temannya, viral. yang terakhir. Banyak sekali lewat di beranda, kemudian di media-media elektronik, berita tentang pembubaran secara paksa kegiatan ibadah di satu gereja, Ya, di mana hal itu terjadi pada hari Minggu ya, ya, 19 Februari 2023, yes. sekitar setengah 10 pagi di gereja Kristen Kemah Daud GKKD di Ya. Bandar Lampung. Gini ya, kenapa ada orang-orang yang merasa terganggu dengan ibadah orang lain ya? Itu dia. Apakah iman orang tersebut gitu ya Terganggu. terpengaruh atau imannya berkurang dengan orang lain beribadah gitu ya? Ya. Dan yang sangat disayangkan sekali, ini bukan hanya melarang orang untuk beribadah, Ya, tetapi mengganggu. orang lagi beribadah Menghentikan. dibubarin. Benar itu. Waduh, keterlaluan ya. Ya. Ini zaman udah zaman maju, zaman teknologi, ini bukan zaman primitif lagi. Kenapa hal seperti ini masih aja ada ya? Itu dia. Kenapa hal seperti ini masih aja ada yang katanya di negara kita yang namanya hidup beragama itu ya, bebas beragama itu dijamin oleh undang-undang ya. Kemudian di negara yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda baik suku, ras, agama, Bahasa. ya. Tapi hal begini masih ada aja ya. Gitu. Dan yang dibubarin kegiatan ibadahnya yang minoritas coba. Minoritas ya, minoritas. Udah dari zaman dulu sampai sekarang ya, masih sampai sekarang. Itu orang-orang masih minoritas tuh. Oke, teman-teman. Jadi itu ya. Saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan oleh mu'alaf ya. Yang pertama dia katakan dulu dia jujur ya, dia bagus lah. Saya pikir kalau mu'alaf begini sih oke ya. Artinya dia juga dalam menyampaikan pandangannya santai ya, sopan gitu ya. Yang pertama dia adalah seorang mu'alaf ya kan. Lalu ingat teman-teman, tadi juga beliau mengatakan bahwa orang Nasrani sebenarnya bukan orang Nasrani tapi orang Kristen ya. Orang Kristen itu ya mereka itu baik ya. Baik. Bahkan ada kutipannya tadi teman-temannya, tidak seperti ya di mana dia ada sekarang. Saya nggak ngerti lah. Ini soal pribadi beliau, yang jelas bahwa tadi dia mengaku begitu ya. Soal bagaimana dengan di mana dia ada sekarang ya, itu urusannya saudara kita mu'alaf ini. Tapi yang lebih penting di sini bahwa kita berbeda agama ya kan, kita harus saling menghargai satu sama yang lain. Karena nggak pengaruh ya buat kita orang Kristen pun, kita mau diganggu ibadah kita ya, atau mungkin maksud saya ini kalau mungkin ada masjid di dekat kita, lalu biasanya kan kalau azan itu kan, kalau sholat itu kan ada suara-suara besar gitu ya, kita nggak pernah merasa terganggu ya, walaupun memang agak terganggu gitu ya, artinya kan suaranya terlalu besar memang begitu ya, tapi kita nggak pernah bilang, wih ngapain harus besar-besar suara, enggak. Karena memang itulah cara mereka untuk menyembah Tuhan ya kan, untuk sholat kepada Allahnya yang dikenalnya gitu kan. Jadi udah nggak apa-apa, biarin aja mereka sholat begitu. Nggak terpengaruh ya, itu nggak terpengaruh dengan iman kita. Makanya saya pikir bahwa seorang ketua RT yang berani sekali naik altar ya, menghentikan ibadah yang sedang berlangsung, saya yakinkan Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan melihat ini karena orang-orang sedang beribadah kepada Tuhan Yesus, tetapi ada saja oknum yang mau mengganggu ini. Dan saya percaya ya, cepat ataupun lambat maka ada hal yang akan
dialami oleh ketua RT ini. Ya, saya tidak mengutuk, enggak. Tapi ada saja nanti ya teguran dari Tuhan yang akan dialami oleh ketua RT ini, Wawan ini teman-teman ya. Kita nantikan saja, kita akan mendengarkan ke depannya. Mungkin ya bisa jadi ada saja, yang penting ada ya, bisa jadi mungkin dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi, ya kan? Bertobat gitu kan. Kita akan mendengar ke depan. Artinya ada, yang penting ada saja hal yang akan dialami oleh beliau ini. Kita doakan beliau boleh bertobat, ya, beliau boleh sadar, ya, menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak baik dan dia tidak lagi mau melakukannya kembali. Sekian saja untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.